Nah, just info buat kalian, pendapatan yang gua dapat dari si Roller Coin beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Itu pendapatan gua per bulannya yang berhasil gua dapat dari sini. Itu bisa dibilang hampir setara dengan UMR Jogja ya, teman-teman. Sekitar 2,2 juta gitu. Sekalipun ini gua nggak mainin gitu ya, teman-teman. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini, gue akan kembali ngebahas seputar updatean Roller Coin ya, teman-teman. Yaitu salah satu game berbasis simulator mining yang udah gue pakai selama hampir 7 tahun ya, buat dapetin cuan yang cukup lumayan dari internet secara gratis. Nah, untuk pembahasan ini gue update kembali karena masih cukup banyak ya dari kalian yang nanyain tentang perkembangan si Roller Coin ini di pertengahan tahun 2025 ini. Banyak yang nanya apakah masih worth it apa enggak bang buat nyari cuan di si Roller Coin ini, khususnya buat kita para player gratisan. Nah, ini kita akan langsung aja bahas ya teman-teman perkembangan si Roller Coin di pertengahan tahun 2025 ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngebahas Roller Coin, seperti biasa ya, di sini gue mau rekomendasiin dulu ke kalian salah satu aplikasi yang nantinya bisa kalian pergunakan juga buat nyari penghasilan tambahan dari internet, yaitu aplikasi yang bernama XM. Nah, buat kalian yang belum tahu apa ini XM, jadi XM ini adalah salah satu platform trading yang udah cukup terkenal secara global dan merupakan salah satu platform trading terpercaya yang memberikan harga yang cukup fair bagi para penggunanya dengan spread yang sangat rendah. Yang dimana enaknya di XM, kalian juga nantinya bisa mulai berinvestasi dan dapetin cuan dari berbagai macam instrumen sekaligus, mulai dari kripto, forex, saham, komoditas, dan masih banyak lagi. Nah, dan nggak cuma itu aja ya, yang enaknya lagi, saat ini XM juga lagi ngadain Liga Partner Global XM, yaitu sebuah kompetisi yang khusus disediakan buat kalian para partner XM dengan total hadiah lebih dari 500.000 US dollar. Nah, untuk program ini sendiri, ini tuh berlangsung dari tanggal 16 Juni sampai dengan 15 Agustus 2025 ya, dan bisa diikutin sama semua partner XM dari seluruh dunia ya, termasuk kalian yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada batasan ya. Nah, dan untuk bisa join program ini agar bisa menangin hadiahnya, caranya gimana? Caranya cukup simple. Pertama-tama, di sini kalian hanya perlu mendaftar akun partner di XM dan langsung gabung ke dalam event ini melalui link yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Yang udah tercantum di kolom deskripsi dari video ini, agar nantinya kalian bisa langsung join dan ikut berpartisipasi. Lalu habis itu kalau udah, kalian tinggal langsung tingkatkan aja poin kalian dengan cara mengundang sebanyak mungkin klien agar bergabung ke XM dan melakukan deposit selama event ini berlangsung. Yang dimana tentu aja nantinya semakin banyak klien yang kalian undang dan melakukan deposit, maka tentu aja poin kalian akan semakin tinggi, yang otomatis akan mempengaruhi potensi besaran hadiah yang nantinya bisa kalian dapetin pada saat event ini berlangsung. Oh ya, buat kalian yang udah berhasil jadi partner XM, kalian juga nantinya bisa manfaatin momen ulang tahun XM yang ke-15 di bulan Juni ini ya, agar bisa menarik lebih banyak klien. Dan just info buat kalian, ketika kalian bergabung menjadi partner XM, selain bisa dapetin potensi reward selama event ini berlangsung, sebagai partner, kalian juga nantinya akan bisa mendapatkan berbagai benefit lainnya, seperti mendapatkan komisi besar sampai dengan 80 dolar, atau sekitar 1,2 juta rupiah dari setiap lot transaksi yang dilakukan oleh setiap klien kalian yang sebelumnya udah berhasil kalian undang menggunakan link partner kalian. Yang dimana enaknya si komisi ini bisa terus bertambah ya teman-teman, tanpa ada batasan. Jadi simpelnya, semakin banyak klien yang kalian undang dan trading di XM, maka potensi komisi yang kalian dapat itu juga nantinya akan semakin besar. So, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang pengen join event ini dan pengen dapetin komisi yang cukup lumayan sebagai partner XM, kalian bisa langsung daftar sekarang juga menjadi partner dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang udah tercantum di kolom deskripsi dari video ini. Ya, oke, kembali ke pembahasan utama. Di sini kita akan kembali ngebahas tentang updatean Roller Coin di pertengahan tahun 2025 ini. Apakah masih worth it apa enggak untuk digarap, khususnya buat kita para player gratisan. Nah, di sini gue udah langsung masuk ke akun Roller Coin gue ya, teman-teman. Nah, jadi di sini sebelum kita ngebahas updatean tentang si Roller Coin ini, di sini gue akan coba jelasin dulu dikit ya buat kalian yang belum tahu sebenarnya Roller Coin ini tuh apa. Nah, jadi Roller Coin ini adalah sebuah game berbasis simulator mining ya, teman-teman. Jadi bukan game NFT, tapi hanya sekedar game berbasis blockchain aja, tanpa ada unsur NFT di dalamnya. Yang dimana nanti dari game ini, kita bisa berperan sebagai miner atau sebagai penambang kripto untuk menghasilkan berbagai macam jenis kripto secara gratis, menggunakan power yang nantinya bisa kita kumpulin dengan cara bermain game, ataupun dengan cara mengumpulkan koleksi mesin-mesin mining yang seperti ini. Gitu ya.
Nah, just info buat kalian, game ini sendiri, dia tuh pertama kali rilis di tahun 2018 ya. Dan udah gua mainin selama kurang lebih hampir 7 tahun sampai sekarang. Dan cuan yang udah gua hasilkan dari si Roller Coin ini dari 2018 sampai dengan 2025, itu terbilang cukup lumayan lah buat gua pribadi ya, teman-teman. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya di sini yang paling sering ditanyain gitu ya, khususnya buat para player gratisan, apakah si Roller Coin ini masih layak nggak atau masih legit nggak ya buat digarap di pertengahan tahun 2025 ini untuk menghasilkan cuan secara gratisan gitu ya dari internet. Nah, kalau misalkan ditanya kayak gitu, ini menurut gua worth it nggak worth it ya teman-teman. Karena pertama di sini, untuk bisa menghasilkan cuan yang cukup lumayan dari si Roller Coin, di sini tentu aja semua playernya itu harus meningkatkan power mereka yang ada di sini nih, di kolom power ini nih. Nah, total power ini. Yang dimana tentu aja semakin tinggi power mining kita, maka nantinya potensi koin yang bisa kita mining itu akan semakin banyak. Gitu ya teman-teman. Nah, cuma permasalahannya semakin kesini, untuk bisa ngumpulin power di Roller Coin ini bisa dibilang nggak segampang dulu gitu. Malah bisa dibilang semakin sulit gitu ya, karena makin banyak player yang join ke dalamnya. Dan kalaupun nantinya katakanlah kita berhasil mengumpulkan banyak power gitu ya, nantinya potensi reward yang bisa kita dapat di sini dari hasil power kita itu juga nantinya nggak akan selalu stabil gitu, makin kesini. Dan ini gua rasain gitu ya teman-teman, selama gua pakai Roller Coin dalam 3 tahun terakhir ini. Just info buat kalian, di sini selama gua pakai Roller Coin itu gua selalu mengalokasikan power gua itu untuk mining Bitcoin. Dulu 2 tahun yang lalu gitu ya, dengan estimasi power segini, itu pendapatan gua di sini per 10 menitnya itu gua bisa dapetin 80 satoshi dengan power segini gitu ya. Nah, tapi sekarang gitu ya, di pertengahan tahun 2025 dengan power yang sama segini ya, 355,883 PH, ini pendapatan Satoshi gua, Satoshi Bitcoin gua per 10 menitnya itu sangat-sangat jauh menurun. Seperti yang kalian lihat ya, di sini pendapatan gua per 10 menit itu hanya sebanyak 0,44 Satoshi gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang sangat-sangat turun banget. Bayangkan aja ya, dari 80 Satoshi per 10 menit, itu bisa langsung turun blast. Jadi ke 0,44 Satoshi gitu ya, per 10 menitnya. Bayangkan aja gitu ya. Jadi bisa dibilang, agar bisa cuan di si Roller Coin ini, kita nih nggak bisa diem sebenarnya. Jadi di sini kalau misalkan kita udah punya power gede, si power kita yang udah gede ini tuh nggak bisa jadi jaminan bisa menghasilkan pendapatan yang stabil buat kita, gitu ya. Jadi di sini, konsepnya si Roller Coin ini secara nggak langsung membuat semua player kalau misalkan pengen cuan, mereka harus terus bekerja dan nguli gitu ya di game ini dengan cara bermain game untuk ngumpulin power agar si powernya ini terus meningkat gitu ya dan memberikan pendapatan yang stabil buat para playernya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah dapetin power gede dan kita diem gitu ya, nggak ningkatin power kita terus, maka si pendapatan kita ini akan turun gitu ya, kegerus dengan sendirinya. Jadi di sini setiap player harus terus mengupgrade power mereka dan berlomba dengan semua player agar si pendapatan mereka bisa minimal stabil gitu ya teman-teman. Jadi nggak enaknya pakai Roller Coin nih ya, dari sepengalaman gua sampai sekarang itu gitu, yang dimana di sini untuk power gede itu ternyata nggak menjamin gitu ya kita bisa dapetin penghasilan gede atau minimal penghasilan yang stabil gitu ya teman-teman. Nah, tapi enaknya di sini ya, si Roller Coin ini semakin kesini meskipun rewardnya bisa dibilang semakin kecil ya, tapi sekarang makin kesini ya, si Roller Coin ini bikin banyak program ataupun bikin banyak kayak misalkan event ya, yang dimana dari event ataupun dari program tersebut itu nantinya kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan lebih banyak item, yang dimana nantinya si item tersebut itu bisa kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk meningkatkan si power kita gitu ya teman-teman. Kayak misalkan di kolom event ini nih, kolom event ini di sini nanti ada berbagai macam event yang bisa kita kerjain untuk mengumpulkan poin, yang dimana nanti si poin ini kalau udah full itu kita bisa dapetin power tambahan. Terus di sini juga ada kayak misalkan misi puzzle yang bisa kita kerjain untuk dapetin power, terus ada race turnamen yang bisa kita kerjain untuk bisa dapetin hadiah ekstra. Terus abis itu selain itu di sini juga ada kayak lambang hamster gitu yang berotot. Ini kalau misalkan kita klik, di sini ada kayak misalkan fitur ataupun event ekspedisi yang bisa kita ikutin juga untuk bisa dapetin potensi reward tambahan, baik itu berupa power ataupun berupa mesin mining yang nantinya bisa kita pergunakan juga untuk meningkatkan power kita agar pendapatan kita bisa lebih gede di si game ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi reward,
emang sih nggak begitu worth it gitu ya, khususnya di pertengahan tahun 2025 gitu ya, karena rewardnya semakin kecil. Tapi di sini si Roller Coin juga memberikan banyak updatean ataupun banyak perubahan, baik itu dari segi event ataupun dari segi fitur, yang tentu aja itu nantinya bisa dimanfaatin sama player gratisan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih lagi gitu ya teman-teman. Nah tapi tetap aja untuk bisa ngerjain event gitu ya, dan ngerjain semua misi yang ada di sini supaya kita bisa ningkatin power kita dan menghasilkan lebih banyak reward, itu tentu aja kita harus menyisihkan banyak waktu luang ya teman-teman. Jadi nggak bisa nyantai gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang Roller Coin ini kalau misalkan pengen cuan gitu ya secara gratisan, khususnya di pertengahan tahun 2025 ini, di sini kita harus benar-benar bekerja keras gitu ya teman-teman. Bekerja keras nyelesain semua misi, bekerja keras main game buat ngumpulin item. Terus habis itu kalau item udah kekumpul, kita harus bekerja keras untuk ngejual itemnya di market. Terus habis itu kalau misalkan kita udah jual di market, baru kita tinggal beli mesin mining di sini ya, dan pasang semua mesinnya di sini nih. Install supaya si power kita bisa terus stabil dan menghasilkan cuan setiap 10 menitnya buat kita secara otomatis gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya apakah masih cuan apa enggak buat player gratisan, ya seperti yang gue bilang tadi ya, kalau ditanya worth it apa enggak, ya bisa worth it, bisa enggak gitu. Tergantung gimana kitanya ya. Kalau misalkan kita siap meluangkan waktu kita gitu ya, hanya untuk ningkatin power aja, ya mungkin ini bisa worth it bagi sebagian orang. Tapi kalau buat kalian yang mungkin nganggap waktu kalian adalah suatu hal yang berharga, mungkin ini bisa jadi sangat nggak worth it gitu ya teman-teman. Karena seperti yang gue bilang tadi, di pertengahan tahun 2025 ini, untuk bisa ningkatin power, kita harus menghabiskan banyak waktu hanya untuk ngerjain event, misi, dan tetek bengek sebagainya di Roller Coin ini, hanya untuk menghasilkan beberapa rupiah aja. Gitu ya teman-teman, dan itu mungkin bisa jadi nggak worth it, apalagi kalau misalkan buat kalian yang mau coba terjun sekarang gitu, terjun dari nol gitu ya. Nah tapi beda cerita kalau misalkan di sini akun kalian adalah sebuah akun besar, kayak misalkan akun gua nih ya, akun Roller Coin gua ini adalah salah satu akun yang bisa dibilang cukup besar ya teman-teman. Nah kalau misalkan akun kalian adalah sebuah akun Roller Coin yang bisa dibilang cukup gede gitu ya, lumayan gede, gue bisa bilang kalau main Roller Coin sampai di pertengahan tahun 2025 ini itu masih cukup worth it gitu ya teman-teman. Nah kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di sini ya, sekalipun sekarang gue udah jarang fokus mainin si akun Roller Coin gue yang ini lagi gitu ya, dan gue hanya fokus dengan power gue yang segini, di sini gue masih bisa menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan setiap bulannya dari si Roller Coin ini. Sekalipun ini gue nggak ngapa-ngapain ya teman-teman, nggak pernah mainin si gamenya, dan gue anggurin si akun Roller Coin gue gitu ya. Nah, just info buat kalian, pendapatan yang gue dapat dari si Roller Coin beberapa tahun terakhir ini gitu ya, itu pendapatan gue per bulannya yang berhasil gue dapat dari sini, itu bisa dibilang hampir setara dengan UMR Jogja ya teman-teman, sekitar 2,2 juta gitu. Sekalipun ini gue nggak mainin gitu ya teman-teman. Nah, si pendapatan 2,2 juta rupiah ini per bulannya yang gue dapat dari si Roller Coin ini, itu rinciannya apa aja? Ini kalian bisa lihat aja ya di sini ya. Kayak misalkan di sini nih. Ini untuk pendapatan dari token TRX dulu ya. Dari token TRX, ini pendapatan gue per bulannya. Ini kadang satu hari gue bisa dapat 1,3. Terus kadang ini tanggal 29 gue dapat 4 gitu ya, 4 TRX. Terus kadang gue pernah paling tinggi dapat 9,7 TRX. Nah, cuma ini nggak tetap kan pendapatannya naik turun. Tapi kalau misalkan ini gue rata-ratain sehari gitu ya, dari hasil mining, ini gue bisa dapetin kayak misalkan paling dikit gitu ya, ini sekitar 1,5 TRX gitu ya. Dan kalau misalkan dikali ke dalam 30 hari, itu dari mining TRX aja, itu gue bisa dapetin sekitar 45 koin TRX per bulannya. Atau sekitar 199.000 ya, kalau dikali dengan harga TRX sekarang. Terus abis itu, di sini kalian lihat dari Dogecoin, gue juga di sini sebenarnya cukup lumayan ya, per hari rata-rata pendapatan gue itu kadang gue bisa dapat 2 Dogecoin, dapat 4 Dogecoin, dapat 3, dan kalau gua rata-ratain, ini pendapatan Dogecoin gua per bulannya, ini ya, dari si Roller Coin, hanya dengan mining doang, ini gua bisa dapetin sekitar 150 Dogecoin gitu ya teman-teman, ini per bulannya, atau sekitar 400.000 rupiah ya teman-teman, kalau misalkan dikalikan dengan harga Dogecoin saat ini yang sekitar 2.000 rupiah gitu ya, atau 2.500 rupiah lah per satu koinnya gitu ya teman-teman. Nah, dan nggak cuma hanya dari Dogecoin, di sini gue juga menghasilkan beberapa koin lainnya, kayak misalkan Bitcoin ya. Di sini Bitcoin ini per harinya gue dapat kayak 0,00389, terus 0,004, 0,008, dan kalau misalkan di total pendapatan Bitcoin gue per bulannya ini adalah sekitar 0,00038 Bitcoin lah, atau sekitar 240.000 gitu ya teman-teman. Dan gak hanya dari Bitcoin, di sini akun gue juga udah menghasilkan kurang lebih kayak misalkan dari ETH ini udah dapetin per harinya 0,04 gitu ya, dan
Kalau dilihat dari pendapatan Polygon, di sini untuk pendapatan Polygon, gue juga dari Polygon Matic, ini rata-rata gue bisa dapat 8 Polygon Matic per harinya. Dan kalau di total sebulan, pendapatan Polygon Matic gue itu sekitar 240 Polygon Matic yang berhasil gue mining dari Roller Coin. Ini secara gratis ya teman-teman, dan kalau misalkan di total-total ke rupiah, itu setara dengan Rp688.000. Dan gak hanya dari Polygon ya, di sini gue juga dapat cuan dari kayak misalkan dari mining BNB gitu ya. Ini nih, mining BNB gue per hari rata-rata pendapatannya 0,002. Terus abis itu di sini dari hasil mining Solana, di sini gue juga ada mining Solana, dan dari Solana gue pendapatan mining per harinya itu 0,00749 gitu teman-teman. Dan kalau misalkan ini di total semua pendapatan mining gue di sini ya, baik itu dari mining XRP, TRX, Dogecoin, Bitcoin dan sebagainya, ini totalnya adalah seperti ini nih. Ini gue udah rangkumin ya teman-teman. Jadi pendapatan gue di pertengahan tahun 2025 ini dengan jarang mainin si Roller Coin adalah segini nih ya teman-teman. Total income per bulan gue dari mining semua koin dari si Roller Coin. Pendapatannya adalah sebesar Rp2.312.000 gitu ya teman-teman, dengan rincian potensi rata-rata Dogecoin yang bisa dihasilkan sebanyak 150, potensi TRX yang bisa dihasilkan selama sebulan sebanyak 45 koin, kemudian potensi buat Bitcoin sebanyak 0,00138 dengan harga 237 ribuan, lalu Ethereum sebanyak 0,009 dengan harga 360.000, lalu BNB Coin sebanyak 0,03 dengan estimasi harga rupiah sebanyak Rp312.000, lalu Polygon sebanyak 240 dengan estimasi 688.000, lalu Solana 0,03 dengan potensi harga sebanyak 69.000, lalu dengan XRP per bulannya yang bisa gue dapetin sebanyak 1,5 dengan potensi total harga sebanyak 52.500. Yang dimana kalau ini semua ditotalin, maka pendapatan rata-rata gue per bulannya dari si Roller Coin itu adalah sebanyak 2.312.000 ya teman-teman. Dan ini belum termasuk pendapatan RLT gue, yang dimana pendapatan RLT gue per bulannya itu gue bisa dapetin 540 RLT. Yang dimana satu RLT ini, just info buat kalian ya, nah token Roller Coin. Nah, si token RLT ini kalau misalkan dikalikan dengan kurs dolar saat ini yang 16.400, pendapatan dari RLT doang itu sebanyak 8.800.000 per bulannya. Nah, cuma sayangnya untuk token RLT sendiri, ini tuh nggak bisa diuangkan ya teman-teman. Karena buat kalian yang belum tahu, koin RLT sendiri adalah sebuah koin yang dimana si koin ini nantinya hanya bisa dipergunakan sebagai governance token aja, alias hanya bisa dipergunakan sebagai koin yang bisa dipakai untuk bertransaksi buat beli berbagai macam item di dalam si game Roller Coin ini aja. Kayak misalkan untuk beli mesin mining, untuk beli baterai, untuk beli rak, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman, jadi ini nggak bisa diuangkan. Tapi nantinya dengan si RLT ini, nah yang ini nih ya, si koin RLT ini kalian tentu aja bisa olah si RLT ini dan pergunakan si RLT tersebut untuk mengupgrade power kalian agar penghasilan kalian nantinya per bulannya bisa semakin besar juga. Gitu teman-teman. Jadi simpelnya yang bisa dicuanin di Roller Coin sejauh ini baru koin-koin yang ini doang nih. Dogecoin, TRX, Bitcoin, Solana, XRP, dan kawan-kawannya gitu ya. Untuk RLT nggak bisa. Jadi simpelnya seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan untuk akun baru gitu ya, yang baru mau mulai berjuang dari nol, tapi pengen coba iseng-iseng nyari cuan gitu ya, dari si Roller Coin, saat ini bisa dibilang kurang begitu worth it gitu ya. Kecuali kalau misalkan di sini kalian memang sebelumnya udah pemain lama di Roller Coin gitu ya, dan udah punya akun gede. Nah, kalau misalkan akun kalian adalah akun gede, itu bisa dibilang cukup lumayan ya, seperti yang gue bilang tadi. Itu paling dikit kalian bisa dapetin pendapatan sekitar 2,3 juta lah per bulannya gitu ya teman-teman, setara UMR Jogja, bahkan lebih dikit gitu teman-teman. Nah, kabar baiknya di sini ya teman-teman, buat kalian yang mungkin pengen dapetin cuan dari si Roller Coin tapi nggak mau capek, di sini kalian bisa pakai cara alternatif, yaitu dengan cara membeli akun yang udah cukup gede gitu ya teman-teman. Dan kalian tinggal manfaatin si akun tersebut aja. Kayak misalkan akun gua yang ini nih. Just info buat kalian, untuk akun Roller Coin gua yang ini rencananya akan gua jual ya teman-teman. Nah, buat kalian yang minat dan tertarik sama akun Roller Coin gua yang ini nanti gua akan lepas di harga yang nanti bisa kalian nego ya teman-teman. Buat kalian yang pengen nego dan pengen tahu harganya, ini kalian bisa DM atau mention ke Twitter gua di @jun_sinaga ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin lagi nyari akun Roller Coin yang udah cukup gede dan bisa menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan dan stabil setiap bulannya. Gitu ya teman-teman. Nah, enaknya lagi kalau misalkan kalian pakai akun gua di sini untuk saldonya udah ada cukup lumayan ya. Udah ada saldo RLT sebanyak 7.822 RLT, dan kalau di total ini ya dari RLT doang
Ini nilainya si RLT gua, ini setara dengan 130 juta rupiah. Walaupun ini nggak bisa diuangkan, tapi ini, RLT sebanyak ini nanti bisa kalian pergunakan dan kalian olah semaksimal mungkin untuk meningkatkan potensi pendapatan kalian. Gitu ya. Terus abis itu di sini di akun gua yang ini juga udah ada saldo XRP-nya sebanyak 32, ada saldo TRX-nya sebanyak 191, ada saldo Doge-nya sebanyak 184 koin, lalu abis itu ada saldo Bitcoin sebanyak 0,001, lalu ada saldo Ethereum sebanyak 0,008, ada saldo BNB sebanyak 0,008, lalu ada saldo Polygon sebanyak 117, dan ada saldo Solana sebanyak 0,2. Oh ya, dan ada saldo USDT-nya juga sebanyak 19 USDT. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang minat gitu ya, pengen beli akun ini, kalian bisa langsung kontak aja di Twitter gua dan silahkan ajukan penawarannya. Oh ya, dan buat kalian yang nantinya kalau misalkan pengen COD, ini juga gua bisa COD ya. Kalau misalkan kalian serius dan lokasi kalian nggak terlalu jauh sama lokasi gua, gitu teman-teman. Oh ya, dan buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa bang akun roller coin-nya dijual? Nah, akun ini gua putuskan gua jual, ini karena sekarang gua ada cukup banyak kesibukan ya teman-teman, yang membuat gua akhirnya nggak mempunyai cukup banyak waktu lagi untuk bermain game dan ngembangin berbagai macam akun-akun game gua gitu ya. Jadi daripada sayang nggak berkembang gitu ya, jadi sepertinya gua memutuskan lebih baik gua jual aja, dan siapa tahu nantinya akun ini bisa jauh lebih besar sama pemilik selanjutnya yang emang udah punya passion di si roller coin sebelumnya. Gitu ya teman-teman, dan seperti yang gue bilang tadi ya, enaknya kalau misalkan kalian punya akun ini, minimal di sini kalian bisa dapetin pendapatan segini nih ya, tiap bulannya, tanpa harus ngapa-ngapain ya, ini autopilot gitu ya, 2,3 juta sebulan. Dan ini tentu aja bisa lebih besar pendapatan kalian kalau misalkan nanti kalian bisa ngolah si akun kalian dan meningkatkan power dengan modal sebanyak 7.800 RLT yang udah kalian punya di sini gitu ya. Ini nantinya bisa lebih gede lagi kok pendapatannya. Ini karena gua jarang urus aja gitu ya, makanya pendapatannya cuma segini. Kalau misalkan ini gua urus, ini bisa jauh lebih gede dari ini gitu ya. Nah, rekor pendapatan gua paling gede selama gua main roller coin gitu ya, itu gua pernah dapetin pendapatan sebulan sampai 10 juta. Itu 2 tahun yang lalu, tapi ya waktu gua masih rajin-rajinnya ngurus dan ngembangin akun gua yang ini. Nah, tapi sekarang semenjak gua udah punya bisnis dan banyak kesibukan yang lagi gua kerjain di luar dunia online, ini udah benar-benar udah nggak sempet kepegang lagi gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian minat dan pengen beli akun ini untuk ngembangin cuan secara nyantai gitu dari internet, kalian bisa langsung aja kontak di Twitter gua gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gua kali ini. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang nanya-nanya apakah si roller coin ini masih worth it apa enggak di tahun 2025, ya itu tergantung ya. Kalau misalkan kalian adalah seorang player baru yang baru mulai ngegarap gitu ya, baru mulai banget dari nol, ini sepertinya akan cukup berat dan sedikit nggak worth it untuk digarap gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian adalah pengguna yang punya akun besar, ini masih terbilang cukup worth it ya, sampai saat ini di tahun 2025. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!